Gue yakin hampir semua yang nonton pernah ngalamin ini, dan ini kan. Tapi kebayang gak kalau hujan ini bukan air tapi ikan? Iya, ikan. Mungkin lo ngedengarnya aneh dan mustahil gitu. Ya sama gue juga gitu, aneh dan mana bisa gitu anjir, ikan dari langit jatuh. Tapi fenomena ini ada bre. Jadi fenomena unik ini terjadi di sebuah kota bernama Yoro di negara Honduras. Nah, fenomena ini udah berlangsung sejak tahun 1800-an. Makanya banyak yang bertanya-tanya, ini kenapa bisa jadi ikan gitu, bukan air atau berkah dari Tuhan? Ceritanya, fenomena ini berawal dari seorang pendeta bernama Jose Manuel yang berkunjung tuh ke Yoro sekitar tahun 1850-an. Pendeta Spanyol ini lagi dalam misi, dan pas dia nyampe di sana, dia ngeliat tuh kondisi penduduknya miris banget. Orang-orang Yoro kelaparan dan susah banget nyari makanan. Nah, ngeliat itu sedih kan tuh si pendeta itu, akhirnya mutusin tuh buat berdoa memohon pertolongan Tuhan. Konon katanya Jose Manuel berdoa selama 3 hari berturut-turut, berharap Tuhan bakal ngasih bantuan apapun buat orang-orang Yoro yang kelaparan. Setelah 3 hari, tiba-tiba tuh datanglah badai dengan awan gelap. Dan ya, ikan-ikan itu pun berjatuhan dari langit. Jadilah hujan ikan. Banyak yang percaya inilah kejadian pertama dari fenomena Lluvia de Peces. Ya, seperti biasa, berita ini pun langsung menyebar luas. Sampai akhirnya di tahun 1970-an, tim ilmuwan dan ahli biologi dari National Geographic datang langsung ke kota Yoro. Mereka pun shock melihat ikan-ikan itu tiba-tiba muncul di jalanan. Saat itu juga mereka bahkan belum bisa ngasih penjelasan ilmiah yang valid gitu buat ngegambarin gimana fenomena itu bisa terjadi. Ini gimana anjir? Kok ikan gitu? Akhirnya muncullah berbagai teori untuk mencoba menjelaskan fenomena ini. Ada teori yang bilang kalau ikan-ikan itu muncul karena hujan deras yang bikin jalanan banjir. Nah, ikan-ikan itu jadi terpaksa pindah gara-gara banjir. Pas banjirnya surut, ikan-ikan itu jadi terperangkap di jalan kota. Selain itu, ada juga teori lain yang mungkin mendukung hipotesis tim ilmuwan National Geographic di tahun 70-an. Dari sudut pandang mereka, ikan-ikan itu sebenarnya hidup di akuifer bawah tanah di bawah kota Yoro. Terus air di akuifer itu naik ke permukaan setelah hujan lebat. Kamu tahu akuifer itu apa? Ya, akuifer itu adalah lapisan batuan atau sedimen di bawah tanah yang mengandung dan bisa mengalirkan air. Biasanya terdiri dari pasir, kerikil, atau batuan berpori yang bikin air bisa disimpan dan ngalir dalamnya. Nah, ada satu lagi nih, teori yang diajukan dan ini kayaknya paling masuk akal gitu. Teori ini menyebutkan kalau hujan ikan itu adalah hasil dari semacam tornado atau angin puting beliung. Jadi tornado ini terbentuk akibat perubahan cepat dan besar pada tekanan atmosfer di atas permukaan air. Nah, ya udara mulai berputar-putar tuh ngebentuk puting beliung yang punya daya cukup kuat buat narik hewan-hewan yang dekat di permukaan air. Nah, pas tornado ini bergerak ke daratan, sebagian tenaganya ya mulai berkurang gitu, dan ya biur ikan-ikan itu pun berjatuh dari langit. Sampai sekarang fenomena ini masih jadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya.